Saya akan mempresentasikan tentang Unified Modeling Language atau biasa disingkat UML. Baiklah, yang pertama-tama pengertian UML. UML sendiri adalah bahasa pemodelan visual yang digunakan dalam rekayasa perangkat lunak untuk menggambarkan, mendokumentasikan, dan merancang sistem perangkat lunak. UML memberikan notasi grafis yang memungkinkan para profesional dalam rekayasa perangkat lunak untuk memberikan untuk menggambarkan berbagai aspek dari sistem dengan jelas dan mudah dimengerti. Dengan menggunakan UML, mereka dapat menggambarkan struktur, perilaku, interaksi, dan konsep lainnya dalam perangkat lunak. Asal-usul UML. UML pertama kali dikembangkan pada pertengahan tahun 1990-an sebagai hasil dari upaya untuk menggabungkan berbagai notasi dan metode pemodelan yang ada ke dalam satu standar yang bersatu. Ini dilakukan untuk mengatasi keragaman dan kompleksitas metode pemodelan yang digunakan dalam industri rekayasa perangkat lunak. Sejak awal pengembangannya, UML telah menjadi alat yang penting dalam rekayasa perangkat lunak dan digunakan di seluruh dunia untuk merancang, mengembangkan, dan mengelola perangkat lunak dengan lebih efisien. Tujuan UML. Tujuan UML adalah dapat memberikan bahasa pemrosesan visual kepada pengguna dari berbagai macam pemrograman maupun proses rekayasa. Lalu dapat menyatukan praktek-praktek terbaik yang ada dalam pemodelan, lalu dapat memberikan model yang siap untuk digunakan, merupakan bahasa pemodelan visual yang ekspresif untuk mengembangkan sistem dan untuk saling menukar model secara mudah. Dapat berguna sebagai blueprint sebab sangat lengkap dan detail dalam perancangannya yang nantinya akan diketahui informasi yang detail mengenai coding suatu program. Lalu dapat memodelkan sistem yang berkonsep berorientasi objek, jadi tidak hanya digunakan untuk memodelkan perangkat lunak atau software saja. Dan yang terakhir adalah dapat menciptakan suatu bahasa pemodelan yang nantinya dapat digunakan oleh manusia maupun oleh mesin. Selanjutnya adalah jenis-jenis UML. UML yang pertama adalah use case diagram atau bisa disebut diagram kasus pengguna. Diagram kasus pengguna atau use case diagram digunakan untuk menggambarkan fungsionalitas sistem dari sudut pandang pengguna atau aktor eksternal, menunjukkan kasus pengguna, use case, dan bagaimana mereka berinteraksi dengan sistem. Berikut adalah contoh sederhananya. Saya Lalu diagram aktivitas atau activity diagram. Diagram aktivitas atau activity diagram digunakan untuk menggambarkan alur kerja atau proses bisnis dalam sistem, termasuk tindakan, keputusan, dan alur kontrol. Ini adalah contoh sederhananya. Lalu ada langkah-langkah dari activity diagram. Langkah pertama adalah aktivitas awal atau initial activity. Langkah pertama dalam alur proses biasanya dimulai dengan aktivitas awal. Ini ditandai dengan simbol berbentuk bulatan kecil atau berisi label awal atau start. Lalu activity. Activity adalah aktivitas atau pekerjaan yang dilakukan dalam aliran kerja. Lalu ada keputusan atau decision. Keputusan digunakan untuk mencabangkan alur proses berdasarkan kondisi tertentu. Lalu ada gabungan atau merge. Gabungan digunakan untuk mengindikasikan titik di mana alur proses yang berbeda bergabung kembali setelah mencapai titik percabangan. Dan yang terakhir adalah aktivitas akhir atau final activity.
Aktivitas akhir ini menandakan akhir dari alur sebuah proses. Ini ditandai dengan simbol berbentuk bulatan kecil dan biasanya berlebar akhir atau selesai. Berikutnya adalah diagram sekuensial atau sequence diagram. Sequence diagram merupakan salah satu diagram pada UML yang menjelaskan interaksi objek yang berdasarkan dalam urutan waktu. Sequence diagram juga dapat menggambarkan urutan atau tahapan yang harus dilakukan untuk dapat menghasilkan sesuatu seperti pada use case diagram. Ini adalah contoh simpelnya. Lalu ada diagram kelas atau class diagram. Diagram kelas atau class diagram digunakan untuk menggambarkan struktur kelas, atribut, dan hubungan antar kelas dalam sistem. Diagram kelas adalah salah satu diagram UML yang paling sering digunakan. Ini adalah contoh simpelnya. Lalu ada diagram keadaan atau state machine diagram. State machine diagram yaitu salah satu jenis diagram pada UML yang menggambarkan transisi maupun perubahan keadaan sesuatu objek pada sistem. Ini contoh simpelnya. Lalu ada diagram komunikasi atau communication diagram. Communication diagram merupakan salah satu jenis diagram pada UML yang dapat menggambarkan tahapan terjadinya suatu aktivitas, dan diagram ini juga menggambarkan interaksi antara objek yang ada pada sistem. Hampir sama seperti sequence diagram, akan tetapi communication diagram lebih menekan kepada peranan masing-masing objek pada sistem. Lalu ada deployment diagram. Deployment diagram merupakan salah satu diagram pada OML yang menunjukkan tata letak suatu sistem secara fisik. Dapat juga dikatakan untuk menampilkan bagian-bagian software yang terdapat pada hardware dan digunakan untuk menerapkan suatu sistem dan hubungan antara komponen hardware. Contoh sederhananya adalah ini. Bagian-bagian deployment diagram. Bagian pertama adalah node. Node adalah representasi fisik dari perangkat keras seperti server, komputer pribadi, router, atau perangkat jaringan lainnya. Lalu package. Package adalah sebuah bungkusan dari satu atau lebih node. Lalu ada dependensi. Dependensi adalah kebergantungan antara node, arah panah mengarah pada node yang dipakai. Dan yang terakhir adalah link. Link merupakan relasi antar node. Ini adalah diagram komponen atau komponen diagram. Komponen diagram merupakan salah satu jenis diagram pada OML yang menggambarkan software pada suatu sistem. Komponen diagram merupakan penerapan software dari satu ataupun lebih kelas dan biasanya berupa file data atau XE, source code, table, dokumen, dan sebagainya. Ini adalah contoh simpelnya. Lalu ada diagram objek atau objek diagram. Objek diagram digunakan untuk menggambarkan contoh-contoh objek dalam sistem pada titik waktu tertentu, menunjukkan hubungan antar objek. Ini adalah contoh simpelnya. Ada custom ID, order ID. Berikutnya adalah komposit struktur diagram. Komposit struktur diagram merupakan salah satu jenis diagram pada UML yang menggambarkan struktur internal dari pengklasifikasian, kelas, komponen, atau use case
dan termasuk titik-titik interaksi pengklasifikasian ke bagian lainnya dari suatu sistem. Ini adalah contoh simpelnya. Lalu ada interaction overview diagram. Interaction overview diagram merupakan salah satu jenis diagram pada UML yang berguna untuk memvisualisasikan kerjasama dan hubungan antara activity diagram dengan sequence diagram. Ini adalah contoh simpelnya. Lalu ada package diagram. Package diagram yaitu merupakan salah satu jenis diagram pada OML yang digunakan untuk mengkelompokkan kelas dan juga menunjukkan bagaimana elemen model akan disusun serta menggambarkan ketergantungan antara paket-paket. Ini contoh simpelnya. Lalu yang terakhir adalah diagram timing atau timing diagram. Diagram timing merupakan salah satu jenis diagram pada UML yang disebut sebagai bentuk lain dari interaksi diagram, di mana fokus yang paling utamanya kepada waktu. Diagram timing berguna untuk menunjukkan faktor-faktor yang membatasi waktu antara perubahan state terhadap objek yang berbeda. Ini adalah contoh simpelnya. Dan lalu ini adalah sumber-sumbernya. Mungkin sekian tentang UML.